Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Halmania Hasibuan dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang sistem peredaran darah hewan pada ikan. Nah, apa sih pengertian ikan? Ikan adalah hewan yang hidup di air, bergerak menggunakan sirip, dan bernapas menggunakan insang. Memiliki tulang belakang berdarah dingin dan berkembang biak dengan cara bertelur, kecuali ikan lumba-lumba dan mamalia laut lainnya. Sistem peredaran darah ikan adalah tertutup dan tunggal. Ikan merupakan hewan vertebrata yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah tunggal. Pengertian sistem peredaran darah tunggal adalah aliran darah melalui jantung hanya satu kali dalam satu kali peredaran. Berikut ringkasan alur sistem peredaran darah pada ikan. Nah, di sini ada jantung, darah kaya CO2, dan sinus venosus, atrium, ventrikel, konus, arteriosus, insang atau pertukaran CO2 dengan O2, dan darah kaya O2 atau seluruh tubuh. Nah, berikut ini 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Pada telestoi jantung umumnya terletak di belakang insang, bagian depan rongga dada, dan di atas istimus. Untuk tetap dapat memompa darah dari vena ke arteri, jantung mempunyai sistem kep yang terdiri dari atrium dan ventrikel, yang terdiri dari beberapa bagian meliputi 1. Sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang penerima darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena. Yang kedua, atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis. Yang ketiga, ventrikel. Ventrikel adalah pompa utama pada bagian depan yang memiliki katup berdinding tebal berotot yang terdiri dari 2 lapisan otot, yaitu luar, vertikal, dalam, spongi. Yang keempat, konus arteriosus adalah fibroses dengan katup untuk mencegah aliran kembali ke ventrikel. Yang kedua adalah pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah pada ikan, yaitu 1. Arteri atau pembuluh nadi. Arteri adalah pembuluh yang dilalui oleh darah dari insang. Yang kedua, vena atau pembuluh balik. Vena adalah pembuluh yang dilalui darah menuju ke jantung. Yang ketiga, kapiler. Kapiler adalah bagian dari percabangan pembuluh darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga, darah. Cairan yang dibangun oleh plasma darah, sel darah, dan substansi lain yang terlarut di dalamnya. Fungsi utama darah yaitu 1. Transportasi atau mengedarkan bahan materi yang dibutuhkan oleh tubuh dan yang tidak diperlukan di bawah karbon organ pembuangan. Yang kedua, mencegah masuknya bahan penyakit. Ketiga, memperbaiki jaringan yang rusak. Keempat, membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semipermeable, yaitu pembuluh yang terdapat pada bagian insang. Selain itu, di daerah insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dan insang juga mengalami mineral yang berdifus. Aliran darah dimulai dari jantung. Pada saat jantung relaksasi, darah mengalir melalui klep, kemudian masuk ke dalam ventrikel. Dari ventrikel, darah dialirkan menuju ke konus arteriosus, selanjutnya menuju aorta centralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang akan melepaskan gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta, bersalin, lalu darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan, mengandung oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah juga mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena dan sinus venosus. Sekedar mengetahui, berikut ini tabel perbandingan antara sistem peredaran darah pada ikan amfibia dan manusia. Sistem peredaran darah pada manusialah satu-satunya yang paling lengkap dan sempurna.
Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.